Pemirsa, sidang perdana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan terdakwa D digelar di Pengadilan Negeri Cilacap Kamis 16 Mei 2024. Semula kasus ini perdata dan telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Namun tiba-tiba muncul kasus baru, yaitu dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan terdakwa D, sehingga pihak keluarga terlapor juga telah mengajukan laporan pencemaran nama baik dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelapor C. Kasus ini bermula pada bulan Juni 2024 antara pelapor pengusaha J dengan terlapor karyawannya sendiri yaitu D. Pada saat itu terjadi perselisihan. Pelapor menduga D telah menggelapkan uang hasil usahanya dan D telah mengakui perbuatannya, dan kasus tersebut secara kekeluargaan telah diselesaikan oleh kedua belah pihak. Namun tak terduga pihak pengusaha melaporkan D kembali tentang kasus pemalsuan tanda tangan hingga masuk ke ranah hukum dan disidangkan perdana pada Kamis 16 Mei 2024 dan akan dilanjutkan pada Senin 20 Mei 2024 mendatang. Penasehat hukum terdakwa Asep Pranayadi didampingi Ratman Alponiman mengatakan menurut pengamatannya, kasus ini merupakan perdata dan telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Namun muncul kasus baru, yaitu tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa D. Karena itu pihak keluarga juga telah mengajukan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengusaha J. Jujur, sebagai penasehat hukum menganggap bahwa sebenarnya perkara ini bukan perkara pidana, kan seperti itu. Ya, betul. Tapi perkara ini adalah perkara perdata, sehingga sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum itu sendiri, orang tua dari terdakwa saat ini juga sudah melaporkan di Polres Cilacap, yang mana perkaranya sedang ditangani. Terima kasih nih Pak pada pihak kepolisian yang begitu peduli terhadap masyarakat. Yang kedua, kalau memang ini perkara benar-benar sesuai dengan laporan awal dulu, kenapa munculnya laporan pemalsuan tanda tangan terhadap perkara yang hari ini? Bukan penggelapan, dugaannya bukan pencurian, ya. Dan langkah kami ke depan, tentunya ada satu perkara lagi yang masih di Polres diperiksa terkait laporannya Ibu Debi. Ibu Debi ini adalah ibu kandung dari terdakwa, ya, yang dalam hal ini melaporkan terkait ada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang terpenting hormati hukum acara yang ada, hormati proses hukum yang sedang dijalankan. Sedangkan orang tua terdakwa Dewi Budianti memohon agar anaknya bisa dibebaskan dari hukum karena dengan adanya kasus ini keluarganya telah dikucilkan oleh warga di lingkungannya, bahkan akan diusir dari tempat tinggalnya. Karena itu Dewi memohon keadilan di PN ini, berharap anaknya bisa bebas dari jerat hukum. Harapannya ya minta keadilan apa? Anak saya udah jadi korban. Nama keluarga saya sudah dijelek-jelekan Pak, sampai di wilayah warga saya aja sampai dikucilkan saya Pak, sampai diomong saya suruh pindah ke alam planet biar ke obong, coba sakit hati saya kan dikayak gituin. Makanya saya minta keadilan, benar-benar saya minta keadilan, jangan dumai saya orang nggak punya terus disepelekan seperti ini. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.